Hai, jumpa lagi bareng si paling skeptis. Kita semua pakai uang setiap hari. Tapi pernah nggak lo mikir, kenapa selembar kertas bernama rupiah bisa ditukar dengan beras, bensin, bahkan iPhone? Jawabannya terletak pada satu kata, fiat. Dan sejarahnya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga tentang kekuasaan, manipulasi, dan kontrol. Uang sebelum fiat, dari barter ke emas awalnya, manusia barter, kambing ditukar gandum. Masalah, gak efisien. Gak semua orang butuh kambing saat itu juga. Akhirnya muncul uang komoditas, emas, perak, kerang, garam, barang yang punya nilai intrinsik dan diterima luas. Dari situ berkembang ke uang kertas yang mewakili simpanan emas. Ini disebut sistem gold standard, uang yang didukung cadangan emas di bank sentral. Contoh, lo pegang $100 berarti lo bisa tukar itu dengan emas seberat tertentu. Munculnya uang fiat, nilainya dari kepercayaan masuk abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II. Sistem ekonomi global coba distabilkan lewat perjanjian Bretton Woods 1944. USD jadi mata uang cadangan dunia yang didukung emas. Negara lain bisa tukar USD menjadi emas di bank sentral Osaka. Tapi sistem ini mulai goyah. AS kebanyakan minta dolar buat perang Vietnam dan program domestik. Akhirnya, tahun 1991 Presiden Nixon memutuskan, kita cabut dolar dari emas. Inilah awal dari uang fiat, uang yang tidak didukung apa selain janji negara. Apa itu fiat money? Fiat berasal dari bahasa Latin, artinya biarlah terjadi atau jadilah. Artinya uang itu bernilai karena pemerintah bilang begitu dan masyarakat percaya. Tidak ada emas, tidak ada jaminan. Yang ada cuma kepercayaan terhadap institusi dan kekuatan hukum untuk memaksa penggunaan. Kentungan fiat fleksibel, tapi rentan disalahgunakan. Uang fiat memberi pemerintah fleksibilitas. Bisa cetak uang untuk stimulus, bisa atur inflasi lewat suku bunga, bisa bailout bank atau proyek infrastruktur. Tapi kekuatan ini juga berbahaya karena tidak ada batasan keras seperti emas. Pemerintah bisa cetak uang berlebihan, memicu inflasi, bahkan hiperinflasi, menyalahgunakan kontrol moneter untuk agenda politik. Contoh ekstrim, Zimbabwe 2008. Uang kertas $100 triliun Zimbabwe cuma cukup beli roti. Venezuela inflasi mencapai jutaan %. Saat ini fiat di ujung, tantangan semua negara besar sekarang pakai fiat. Tapi tantangannya makin besar. Inflasi global makin tidak terkendali, kepercayaan publik terhadap bank sentral mulai luntur, utang negara membengkak. Cetak uang jadi solusi instan, muncul alternatif baru seperti Bitcoin dan stablecoin. Dunia mulai bertanya, sampai kapan kita percaya pada sistem uang yang diciptakan dari udara? Masa depan uang, apakah fiat bisa bertahan? Ada 3 skenario besar. Fiat tetap dominan, tapi diawasi lebih ketat. Negara tetap berkuasa, tapi transparansi ditingkatkan. 2, fiat digantikan oleh CBDC, Central Bank Digital Currency. Versi digital dari fiat, tapi makin mudah dikontrol. Bayangkan uang yang bisa expired atau dibatasi penggunaannya. 3, fiat disalip oleh crypto and aset digital. Masyarakat kehilangan kepercayaan, beralih ke sistem terdesentralisasi seperti Bitcoin. Uang fiat bukan cuma alat tukar, ia adalah alat kontrol. Siapa yang mencetaknya bisa mengatur arah dunia. Tapi ingat, kalau uang bisa diciptakan tanpa batas, maka nilai hidup lo pun bisa dianggap murah. Pertanyaannya sekarang, masihkah lo percaya pada uang yang hanya bergantung pada iman terhadap negara? Kalau lo suka konten begini, klik subscribe. Karena di dunia yang makin absurd ini, skeptis bukan pilihan, tapi keharusan.